Blaze ini berusaha mengkombinkan dua itu. Kita harus estetika bagus, sistem filtrasi dan perawatan harus mudah. Ya, poinnya seperti itu. Nah, balik lagi ke Bogor teman-teman. Bogor ini Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah, kali ini kita vlognya agak berbeda ya. Jadi mohon maaf, saya di sini mau menjelaskan. Tapi kebetulan proyek yang baru ini lokasinya ada di Kota Bogor juga. Oke, di Bogor ya. Sebetulnya memang karena kita akhir-akhir ini banyak jadwal di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, teman-teman. Jadi Bogor ini memang kita masih ada 2 proyek. Memang jadwal visit saya yang terdekat itu masih minggu depan. Oke. Nah, cuman memang biasanya di setiap project itu mungkin buat teman-teman yang di luar kota atau mungkin di luar pulau, Blaze Group ini selalu ada yang satu namanya TL atau team leader. Betul. Ya, jadi team leader itu adalah tugasnya yang kesehariannya mengawasi project berjalan, mengawasi pekerjaan berjalan, memastikan baik itu sistem pemipaan, sistem sirkulasi, sistem standar filter, standar kolam itu sesuai dengan standarnya yang kita selama ini. Gitu. Karena kalau saya pun ini memang biasanya dalam beberapa bulan itu kita ada beberapa project, jadi saya visit biasanya di tahapan-tahapan yang vital yang memang saya biasanya butuh untuk memastikan. Oke, betul. Nah, dan sekali lagi teman-teman, memang saya ini mungkin salah satu tipe kontraktor kolam yang tidak bisa pasrah 100% ke tim. Meskipun saya tahu kapasitas tim saya tahu kapasitas tim leader saya, sampai ke mandor kita memang sudah jalan cukup lama, sejak 2012. Ya, nah jadi sekali lagi, sebetulnya proyek ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya? Ya, masuk minggu keempat nih, udah genap 1 bulan. Nah, kebetulan saat ini sudah di tahapan konstruksi final, pemasangan media, instalasi, cek running. Nah, minggu depan pas tahap finishing. Nah, kebetulan finishingnya ini teman-teman temanya sekali lagi natural. Nah, nanti kita akan tampilkan desainnya, awalnya segala macem. Nah, tapi yang saya mau sharing kali ini adalah memang kolam natural ini saat ini memang banyak digemari oleh customernya kita. Bukan cuma customer Blaze pun, saya lihat di Indonesia pada umumnya ya. Memang sekarang ini sangat tren sekali dengan kolam natural. Kenapa teman-teman? Banyak banget ya. Yes, saya pun kan sendiri gini Norma. Kalau kamu mungkin tahu, saya pernah sharing awal saya mulai buat kolam sendiri 2010. Salah-salah sendiri, belajar sendiri dengan tukang yang seadanya, dengan skill dan seadanya. Beda sama sekarang lah. Ibaratnya saya bersyukur sekali tim Blaze Group ini lengkap lah, mulai dari yang untuk sipil, mulai dari sistem pemipaan, mulai dari desain, sampai mengenai filtrasi, kita punya pos-posnya lah, udahan seperti itu. Dulu saya single factor, gitu loh. Dan dulu memang saya itu ibaratnya juga mengalami fase di mana yang penting kolam koi itu air, bening, ada air terjun, ikannya koi oke, bagus-bagus, that's it, selesai. Gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, saya pernah bilang bahwa saya setiap meeting dengan tim Blaze Group pun ngomong bahwa tidak ada yang abadi kecuali adalah perubahan itu sendiri. Jadi maksud saya adalah kalau kita memang mau survive, baik di bidang apapun itu, kita harus mau terus belajar dan mau berubah. Gitu. Makanya tema dari saya kan selalu saya ngomong ke anak-anak Blaze ya, terutama ya, bahwa kita baru mulai, supaya kita terus memiliki semangat mau belajar, mau berbenah dan mau berkembang, seperti itu. Nah, fase ini bergeser teman-teman. Fase bergeser dari yang kolam seadanya, kotak, bahkan dulu mungkin bentuk-bentuk filternya itu, air terjunnya itu yang kaku, yang seperti kolam saya yang lama kayak makam kayak kuburan ya. Tapi sekali lagi maaf, bukan saya terus ngatain kolam yang seperti itu ya. Ini sekali lagi yang saya bicarain diri saya pribadi. Fase yang kita alami yang perubahan di Blaze Group, saya pun mengalami fase itu. Dari desain kolam yang seadanya, sistem filtrasi yang masih salah-salah, maintainnya yang repot, perawatannya yang susah, kita ngalamin di fase itu. Tapi sekarang setelah bergeser ke sini, saya ngelihat market ini bahwa mereka jenuh
dengan kolam-kolam yang bentuknya standar seperti itu. Sebetulnya mau minimalis ataupun natural itu intinya kita ini berusaha menampilkan desain estetika itu yang berbeda. Supaya maksud saya gini loh. Dulu kalau orang yang nggak ngerti koi atau nggak suka koi, ngelihat kolam-kolam koi yang tadi saya cerita di zaman dulu, meskipun ikannya top-top, tapi ngelihat itu kayak sekelebat mata aja. Oh, oke sih ikannya bagus. Oh, oke sih kolamnya bagus. Nanti contohin dah kolam-kolam kita aja deh. Kolam-kolam yang mungkin project-project lama Blaze juga saya masih punya beberapa filenya. Ini saya cari ketemu. Ada yang kita buat sudah 8 tahun yang lalu, ada yang 6 tahun yang lalu. Ini saya nemu nih foto-fotonya dan desain-desainnya. Sebetulnya nggak salah ya sekali lagi ya, karena waktu itu trennya juga di sana. Seperti itu. Ya, kita kan ngikutin tren. Kalau sekarang memang customer yang kontak kita, yang pertama memang mereka sudah tahu standar kita, sistem filtrasi kita dan maintain kita yang mudah, baik dengan RDF atau tanpa RDF. Yang ketiga mereka minta estetika desain baik minimalis ataupun natural yang keren. Nah, ini trennya gitu sekarang gitu ya. Nah, kita bicara flashback lagi ke dulu. Dulu tuh kalau orang nggak suka koi, ngelihat ke kolam, koinnya top-top ya. Padahal ini ada beberapa kolam yang nanti saya akan kasih contohnya. Itu ikannya puluhan juta loh per ekor. Puluhan juta. Ya, ingat yang Pak Sindu kita bongkar kolamnya? Betul. Pekerjaan kita 6 tahun yang lalu yang dalamnya sampai 2,5 meter itu. Yang ikannya sudah gede-gede, ada yang 80 cm atau apa. Orang tuh ngelihat ikannya keren, airnya bening, celing, tapi lihat desainnya kan ya gitu deh, gitu ya, paham ya. Tapi speknya filternya untuk zaman itu ya dengan RDF, Momotaro Bacteria Host, ada biokristal, ada Jetmat, Acemat yang import Matalah, saat itu terbaik. Cuman desainnya saat itu belum seperti sekarang. Jadi dulu kalau orang lihat kolam-kolam koi pada umumnya yang nggak tertarik dengan koi, itu ngelihat nggak bisa merasakan keindahan atau ibaratnya gregetnya gitu loh, paham ya? Tapi sekarang normal kalau lihat, perhatikan, kita bahkan beberapa terakhir ini adalah customer yang memang kita buatin kolamnya itu adalah benar-benar customer yang tadinya belum punya kolam. Ada yang memang customer lama kolamnya upgrade ataupun direnovasi atau dibenahin sistem filtrasinya dengan desain-desain yang sekarang. Kamu lihat ya kalau customer kita ke Blok L, wah gitu kan. Jadi padahal belum lihat ikannya gitu loh, baru dari jauh lihat estetikanya, lihat suasana kolamnya, lihat natural desainnya, lihat tanaman-tanaman dan landscape-nya. Customer itu sudah suka, meskipun dia belum ngerti koi. Nah, jadi disinilah yang saya mau sharing teman-teman bahwa estetika, keindahan untuk sebuah kolam koi, baik di kolamnya, konstruksinya, lingkungan sekitarnya, apalagi kalau natural dengan batu-batuan dan tanamannya, itu sangat penting sekali ternyata. Gitu. Nah, kalau saya mau sedikit sharing lagi sebelum kita balik ke Bogor lagi, bahwa di luar negeri sebetulnya desain estetika natural ataupun minimalis itu keren-keren. Luar negeri terutama Eropa, mungkin bagian-bagian negara barat. Tapi kalau teman-teman perhatiin, mereka lemah di filtrasi, sistem filternya. Orang Indonesia sebetulnya sistem filternya keren-keren. Mulai dari maaf nih ya, yang level paling bawah, yang menengah sampai yang filter level atas. Itu keren-keren. Tapi kalau teman-teman kita boleh sharing demi kemajuan bersama, kita kadang kurang memperhatikan estetika atau keindahan. Paham ya? Nah, Blaze ini berusaha mengkombinkan dua itu. Kita harus estetika bagus, sistem filtrasi dan perawatan harus mudah. Ya, poinnya seperti itu. Nah, balik lagi ke Bogor teman-teman. Bogor ini customer sebetulnya sudah punya kolam, tapi maaf kolamnya saya kayaknya ada deh waktu kolam lamanya ya. Itu ya sorry di bawah standar banget lah intinya. Tapi dia juga mengakui bahwa waktu itu cuman sekedar pengen punya koi dengan lahan yang terbatas di belakang, sempit, akhirnya sekarang itu udah ditutup, diuruk tanah juga, dijadiin taman. Buatlah lokasi baru yang ini. Nah, sebelum saya jelaskan desainnya, konsepnya, ini video kolamnya yang lama. Lahannya yang lama. Jadi lahan ini adalah di sebelah gazebo. Itu ada space, kurang lebih tonasenya ini sekitar kurang lebih 22 atau 24 ya, saya lupa lah. Nanti ada catatannya. Nah, di tengah-tengah gazebo itu nantinya untuk quality time keluarga. Samping kanannya itu kolam yang kita bangun. Nah, kita unik nih, sekarang saya juga memikirkan sekali lagi kan, kalau misalkan space filter ini kita makanin di daerah taman yang sebelah sana atau taman yang sini, kolamnya kan jadi semakin sempit. Makanya saya akalin filternya itu saya buat di depan gazebo,
nantinya akan membentuk seperti anak tangga naik ke gazebo. Oke, kita Nah, paham ya. Nah, berarti itulah ya. salah satu fungsi desain atau estetika, teman-teman. Makanya saya sering ngomong dengan customer kalau saya memang agak rewel orangnya. Dalam artian tuh memikirkan bagaimana kolam, letak filter, bentuknya, desainnya supaya dengan lokasi yang mau kita bangun apapun itu kondisinya, saya bisa mendapatkan letak kolam, letak filter dan bentuk desain yang terbaik. Seperti itu. Mau natural, mau minimalis, betulnya tinggal desainnya. Nah, jadi nanti uniknya filter ini kan kita finishing dengan decking kayu nih. Ulin. Nih. Saat itu sudah ditutup, itu orang seperti kayak ngelihat kolam ini nggak ada filter. Dikira nggak ada filter, dikira karena filternya itu menjadi anak tangga untuk naik ke gazebo. Seperti itu. Nah, kalau proses penggalian, pemipaannya seperti ini ya mungkin teman-teman kita nggak akan bahas detail ya, intinya sudah standar lah seperti itu. Nah, desainnya ini natural seperti ini nih, Norma tampilin nih. Nah, ini sketnya. Kebetulan kita belum sempat buatin 3D-nya, tapi kurang lebih dengan konsep sketch gambar ini customer sudah oke. Tinggal ada beberapa pemilihan tanaman yang beliau request untuk ditambahin dan diganti. Dan itu kalau memang bikin dengan kita, ada yang beberapa tipe. Ada yang memang sudah dengan tanamannya batu-batuan itu all in. Ada yang batu-batuannya dari kita, tanamannya customernya mungkin ada tanaman sendiri atau pilih sendiri, bisa juga. Ya, itu otomatis nanti ngaruhin ke RAB. Intinya kita akan berikan yang terbaik seperti itu. Nah, setelah penggalian, pemipaan, kemudian sistem konstruksi, ini full cor semua ya. Jadi konstruksinya cor semua. Karena mengingat daerahnya di Bogor ini, saya memang tahu ini rumah sudah lama, lokasi sudah lama. Tapi intinya karena customernya budgetnya ada, saya tawarin dulu yang the bestnya, yaitu dengan cor. Kalau memang customernya merasa keberatan, biasanya saya turunin dengan bata dan selub besi. Nah, itu sekali lagi, makanya teman-teman kalau yang memang serius itu jangan cuman komen di YouTube atau di IG atau di Facebook. Kadang saya sering diinboki, maaf sebelumnya bukan saya nggak mau jawab. Kontaknya WA kan ada, baik saya maupun Tibles ya. Terlalu banyak, dan kadang maaf nih, banyak yang cuma nanyanya itu kepo-kepo atau iseng-iseng aja. Kebanyakan ya maaf, nggak semuanya ya. Tapi kalau yang serius biasanya baik itu WA, telepon langsung, saya pasti welcome sekali. Bahkan kalau nanya-nanya dulu, nggak buat pun, kita nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang penting jelas, dan kalau bisa sih kontak, telepon, WA atau apa ya, intinya kalau serius seperti apa sih, gitu ya. Nah, kita balik lagi. Setelah tahapan pemipaan selesai, konstruksi selesai, mulailah kita finishing konstruksinya. Jadi meskipun ini natural teman-teman, video yang nanti kita akan tampilkan ini teman-teman bisa perhatikan semua acian finishing dindingnya maupun catnya ini kita tetap seperti kolam-kolam pada umumnya. Baru setelah itu dikasih batu. Jadi bukan finishing natural. Kemarin ada siapa ya, saya lupa ya. Kayaknya member di grup WA ya. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk grup WA Blast juga ada juga. Saya sering edukasi mengenai kolam, ikan dan lain-lain di sana juga. Nah, jadi tuh ada customer yang, bukan customer, maksudnya penghobis coba buat kolam natural sendiri. Nah, mungkin waktu finishing dindingnya itu kurang rapet aciannya atau catnya juga kurang bagus, langsung ditumpuin batu-batuan, lumayan. Jadinya saya lihat sih sebetulnya lumayan, tapi bocornya susutnya tinggi. Nah, karena mungkin dia nggak kepikiran bahwa dikira dengan ditempelin batu alam atau batu-batuan natural itu kemudian dengan diaci di apa, dipikir sudah rapet. Jadi tipsnya teman-teman sekali lagi, rapetin dulu semua konstruksi dan dindingnya seperti kita finishing kolam normal dengan acian halus, dengan sika, dengan cat kolam finishing terakhir, baru batu alam. Apa perlu kalau enggak dites dulu bocor apa enggak, kalau udah tumpuin batu? Bisa. Nah, kemungkinan yang tadi saya cerita mungkin dia juga nggak tes kebocoran dulu juga gitu. Kalau kita kan terbiasa tes kebocoran. Nah, kebetulan nih saat sudah di tes kebocoran. Nanti videonya tampilin. Jadi tes kebocoran itu ada dua yang pada umumnya kita cek. Yang pertama adalah filternya. Jadi kondisi diem, semua lubang pemipaan yang ke kolam difilter, ditutup, dilihat filternya susut nggak airnya. Kalau nggak susut, ya berarti filternya aman. Yang kedua, area kolam. Kita sama, tutup BD-nya, skimmernya segala macam, kolam kita rendam diem, kita cek, kalau rendam diem 1 hari turun nggak? Kalau nggak turun, berarti kolam juga sudah aman. Setelah kolam dan filter aman, namanya tes sirkulasi. Ya kan, diputer, ditunggu 1 kali 24 jam minimal, dilihat kalau turun atau susut sedikit-sedikit, terutama yang kolam-kolam model outdoor, kemudian air terjunnya yang berkelok-kelok, sungai nyiprat-nyiprat, ya sehari kalau turun setengah senti atau kurang-kurang wajar. Karena kan menguap, pencipratan, kemudian airnya muncrat-muncrat keluar selama 24 jam,
beberapa tetes, beberapa titik, tapi kalau 24 jam ya pasti berkurang seperti itu. Tapi kalau susutnya sehari 5 cm, 10 cm itu nggak wajar. Kalau sehari 1/4 cm, maksimal setengah cm masih oke. Itu is oke, karena ibaratnya itu bukan bocor, tapi biasanya penguapan atau air nyiprat-nyiprat keluar lewat air terjun dan segala macam seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman tahapan project baru di Bogor. Saya make sure lagi dulu berapa ya, saya catatannya lupa. Ini tonasenya kurang lebih agak lumayan gede sih. Plus minus ini 25 ton. Ya. Jadi saya bilang ini kolam medium lah. Kalau biasanya di bawah 20 ton itu 10-15 itu small. Kalau udah di atas 50 itu large, seperti itu. Nah, semoga nanti minggu depan kita masuk tahapan finishing, kita akan update, dan kebetulan saat finishing saya juga akan visit ke sana. Kebetulan dengan kita jadwal untuk running kolam ukur yang gede. Tapi mohon maaf memang tidak diizinkan untuk di vlog yang 150 ton itu. Sayang sekali, keren banget ya. Ya, tapi ya sekali lagi saya harus menghormati keputusan beliau atau customer. Memang beliau bukan apa-apa karena tidak nyaman kalau area rumah privasinya itu sampai ditonton orang banyak. Beliau nggak nyaman di situ aja. Iya, tapi kalau sebetulnya masalah yang lain-lain nggak ada problem. Tapi sekali lagi teman-teman, semoga melalui sharing saya edukasi tadi mengenai kolam bahwa era bergeser, zaman bergeser, perubahan bergeser, kita juga mau nggak mau harus mengikuti perubahan supaya customer pun harapannya yang memang buat kolam kebles itu ibaratnya makin tahun makin kesana kita bisa semakin memberikan yang terbaik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman update progres project baru di Bogor, kurang lebih kapasitas 25 ton dengan konsep natural dengan batu-batuan tanaman tropis temanya. Nah, nanti saat finishing plus kebetulan ikannya juga nanti akan disupport Blaze semua. Beliau sudah ngomong nanti ikan-ikan yang baru, ikan lamanya hampir tidak ada yang balik karena memang maaf kualitasnya kurang. Jadi nanti semua ikan baru juga akan dari Blaze semua. Ya, kita nanti akan update lagi. Semoga melalui video pertama ini teman-teman nanti bisa ambil benang-benang merahnya, edukasi sharingnya, dan mohon maaf mungkin kalau saya banyak ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, ya sekali lagi saya hanya bermaksud berbagi. Semoga sharing-sharing yang kita berikan ke depan, edukasi ke depan bisa menjadi hiburan yang positif, manfaat positif, terutama buat koi lover dan animal lover dimanapun. Ya, jangan lupa tonton terus video kami, dukung terus channel kami juga, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.